Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ketua DPD DKI Jakarta beserta jajaran, yang terhormat seluruh jajaran DPC dan DPAC yang saya sangat hormati. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat Bapak Kapolsek beserta jajaran yang sangat saya hormati dan saya sampaikan ucapan terima kasih. Yang terhormat Bapak Camat dan juga Babinsa beserta jajaran dan juga Pak Lurah, mohon maaf Bapak tidak bisa saya sebut satu persatu. Sebelum penyerahan SK dimulai, pertama-tama saya bacakan dulu Ormas Madas Madura Asli SK Kemenkumham RI nomor AHU 001163 5 AH 01.07 tahun 2020, Jalan Haji Murtado Raya, RT 07 RW 012, Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara. Mohon maaf kalau pakai 005-004-005-DPC-5-2025 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Madura Asli Jakarta Utara periode 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta setelah menimbang bahwa dengan telah berdirinya organisasi masyarakat Madas Madura Asli sebagai salah satu organisasi masyarakat di Indonesia, maka dipandang perlu adanya kepengurusan di setiap provinsi dan kabupaten atau kabupaten kota yang ada di Indonesia. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Madas Madura Asli memutuskan dan menetapkan, pertama, mengesahkan susunan pengurus DPC Madura Asli Jakarta Utara Kecamatan Koja periode 2025-2030 dengan susunan pengurus terlampir. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus DPC Jakarta Utara susunan organisasi masyarakat Madas Madura Asli DPAC Koja, Dewan Pembina Haji Muhammad Ismail, Ketua DPD Jakarta Utara. 2. Haji Ayub, Wakil Ketua DPD Jakarta Utara. 3. Saya sendiri Murtaufik, Ketua DPC Jakarta Utara. Dewan Penasehat 1. Amang Kusbon SH. 2. Haji Batrul Hasan. 3. Basri Ali Wafa.
Ketua DPAC Koja Haji Muhammad Khalil. Wakil Ketua DPAC Koja Nurholis Yasin. Sekretaris DPAC Koja Siti Sarifah. Bendahara DPAC Koja Haji Mahfud MD. Panglima DPC Koja 1 Sairi, kedua Abdul Halim, ketiga Khalil KR, 4 Fadli. LB Hamadas Adi bersama Susanto. Maaf, Adi Barnama Susanto SH. 2 ADF Haji Lilis Suganda SH MH. Ketua Korlap DPC Koja Yahya Ismail. Korlap DPAC Mustain. Korlap DPAC Koja Haji Has M. Khairuddin. Sumar Marhodi. Ketua Humas DPAC Koja Zainuddin MD. Humas DPAC Koja M. Rifai Asmoi Rafid Abdul Salam Abdul Muin. Ketua DPAC Koja Haji Muhammad Khalil. Sekretaris DPAC Koja Siti Syarifah. Kader. Sip. Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Dan Ramil yang saya hormati, Bapak Ketua DPD Jakarta Utara, para tokoh agama, para tokoh adat, para tokoh pemuda, dan seluruh hadirin yang tidak saya bisa sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah bekerja dan berbuat untuk organisasi Madas. Saya bukan orang yang terbaik di antara teman-teman dan anggota yang lain yang ada di Madas DPAC Koja. Tapi amanah itu entah bagaimana jatuh kepada saya. Maka saya meminta dukungan dari semua pihak, dari sesepuh, penasehat, dan teman-teman semua, bahwa yang kita dapatkan pada hari ini seperti pesan para guru-guru kita, Haja Karimullah Tasrifun, jabatan itu adalah amanah dan tanggung jawab, dan konsekuensinya nanti akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar fasilitas dan juga bukan sosial apapun. Sekali lagi saya mohon dukungan dari saudara-saudara semua. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah bergabung dan bersedia menjadi anggota Madas DPAC Koja. Semoga organisasi Madas kedepannya bisa menjadi silaturahim dan solid. Amin, amin, amin. Menjadi mitra masyarakat yang bermartabat dan mitra kepada semua pihak, baik TNI maupun Polri. Tak lupa saya mohon maaf bila mana ada kekurangan kurang baik dari tempat maupun konsumsi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT membersamai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
akhir terima kasih kepada segenap jajaran yang sudah banyak membantu organisasi Madas DPAC Koja yang sudah memberikan kontribusi besar atas terlaksananya acara pada malam hari ini. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Madas itu ada 5.300. Artinya apa? Madas Madura asli ini kah organisasi kebangsaan yang tidak dibolehkan untuk gontok-gontokan dengan orang lain. Jadi, kita berpegang teguh dengan semboyan B. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Wajib kita menghargai warga pribumi Betawi, itu saudara kita, kakak kita yang punya tanah Jakarta ini orang Betawi. Kita wajib kita hormati. Dengar pesan tenggaulah, adanya organisasi Madas Madura asli bukan untuk gontok-gontokan dengan siapapun, dan saya larang menjelekkan siapapun, tidak boleh. Tidak boleh. Perkara kita dijelek-jelekan orang biasa, kan ngetop kita. No viral, no justice, toh? Iya, kita bersama-sama baca Pancasila ya Pak ya, sambil dicermati. Nanti baru saya bahas tentang visi dan misinya Madas. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rata-rata orang Madura, warga Nahdien, warga NU. Jaga adab kita, jaga akhlak kita, tengka jepun bejingan Pak. Izin Pak Kapolsek agak campur-campur bahasa timur Pak Kapolsek. Jadi saya ingat, kita bersinergi dengan TNI Polri Pak. Ketika ada permasalahan besar atau kecil, lapor Pak dengan pemangku wilayah. Sinergitas jaga. Kita tidak boleh menghakimi siapapun. Madas Madura asli. Visi mendukung sepenuhnya pemerintahan yang sah dan program kerja yang konstitusional serta membentuk warga Madura yang bermoral, bermartabat dan berakhlakul karim. Yang wajib kalian bela itu hanya tiga. Pertama, agama kita diinjak-injak orang. Yang kedua, harta kita akan dirampok orang. Yang ketiga, istri kita diganggu orang. Kan sakral begiring metuda Pak. Nikah. Ingat, kalau yang lain masalah besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Kita jangan pernah mengganggu siapapun. Usaha saja Pak. Misi Madas ada 4. Yang pertama, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi tegaknya NKRI. Dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum Polri, Kejaksaan dan TNI dalam menegakkan supremasi hukum. Nikah. Jika ada permasalahan, sekarang zamannya medsos. Yang poin ketiga adalah memberikan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan SDM seluruh warga Madura. Poin keempat adalah memberikan pendampingan hukum kepada seluruh warga Madura, terkhusus pengurus dan anggota Ormas Madas. Moto Madas mengajak seluruh warga Madura untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah Madas Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran, kepada Ketua Madas DPC ya, kalau tingkat ini ya, wali kota ya, DPC dan DPAC yang barusan atau belum lama tadi sudah diserahkan SK SK-nya di apa kalau DPAC dari DPC kali ya penyerahannya. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Siapa kita? Jadi pada intinya saya selaku yang mewakili Pak Camat Koja, dia mohon maaf karena memang tadi kita juga di utara, saya juga sudah mendengarkan. Ya, terima kasih tadi sudah apa ya, visi-misinya sudah disebutkan. Ya mungkin bisa dilaksanakan ya, memang harus dilaksanakan, memang harus dijunjung tinggi ya kan. Jadi kan jangan gontok-gontokan ya kan. Ya, itu pokoknya dijaga untuk ketentraman ketertiban wilayah Kelurahan Tugu Utara khususnya Kecamatan Koja, Wali Jakarta Utara dan DKI Jakarta. Kita jaga ya wilayah kita ya. Mungkin saya cukupkan sekian, nanti setelah ini mungkin ada sambutan dari Pak Kapolsek dan Pak. Ya, datang ke sini adalah untuk bergembira. Ya. Harus bergembira. Jangan sampai datang ke sini yang di belakang sedih, main HP ya kan. Tadi gini-gini, ada yang gini. Ada gini. Nah, kurangi sana itu. Ya, jadi sama gini. Hap, hap, hap. Bisa dia? Begitu. Ya, jadi Madas itu harus berjiwa muda. Ya Pak ya? Jadi malam ini untuk Koja Pak, semuanya terbakar. Siap. Jangan merah semua. Kasih. Jadi saya pakai baju hijau, baju loreng, baju coklat, semua tidak nampak. Semua terbakar oleh baju merah. Siap. Ya, jadi terima kasih untuk semangatnya. Saya minta apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi dipedomani. Siap. Dipedomani dan dilaksanakan. Ya, jangan sampai Madas membuat satu gerakan yang anarkis. Siap. Itu kalau kita bilang anak sekarang itu apa ya? Bodoh. Ya, Madas itu harus cerdas. Madas itu harus modern. Harus berpikir kreatif untuk Madas ke depan. Jangan sampai Madas malah mundur. Jadi dipedomani tentang Pancasila, ya, tentang tadi agama, aturan agama, terus tradisi Madura asli itu disampaikan betul, dipertahankan. Madas bukan ditakuti, tapi disegani. Setelah sini. Madas adalah sebuah apa namanya ya, organisasi besar, ya, tidak kaleng-kaleng. Kenapa? Dari pihak kecamatan, dari Pak Kapolsek dan Ramil dan para jajaran sudah mengakui. Jadi sama tidak usah merasa apa namanya kecil hati. Ada apa-apa laporkan aja ke Pak Polsek. Siap. Ke kami. Ya, zaman sekarang sudah ada penitipan anak-anak yang nakal. Siap. Ya Pak ya? Siap. Boleh. Nanti koordinasi dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Dan Ramil, bukan anak-anak yang nakal. Ya. Termasuk bapak-bapaknya yang nakal itu kan juga. Itu doang yang saya tahu. Jadi saya berharap suku Madura menjadi teladan bagi suku-suku yang lain. Karena saya pernah tugas di Kalimantan Barat 6 tahun saya di sana. Pada saat itu mungkin ada cerita yang mungkin orang-orang tua Madura tua itu tahu yang namanya peristiwa Sambas. Saya di situ waktu itu. Sampai kawan suku contoh bagi suku-suku lain, bagi ormas-ormas lain. Ya. Kita semua bersaudara. Kita semua punya misi yang baik. Kita berbuat baik pada saat kita hidup dan nanti balasannya pada saat kita sudah tidak ada. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih saya sudah diundang di acara Madas. Kalau memang ada yang perlu dikoordinasikan terkait
hal-hal mungkin ada yang kurang baik, misalkan yang perlu dilaporkan ke Polsek, silakan kami dari Polsek, dari Babin Kaptimas, Babinsa siap menampung aspirasi Bapak sekalian. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.